Aku bicara padamu. Pergi pungut sampah di pintu belakang. Aku bukan pemulung. Istriku Shen Qingguo bekerja di dalam. Aku mencarinya. Siang-siang buta kau berangan apa nih? Di Jiancheng ini, pria mana yang tidak ingin mengejar Shen Qingguo? Kau harus pergi dari sini. Mereka yang mengejar Shen Qingguo adalah orang kaya atau bangsawan. Jangan lihat orang macam apa dirimu. Orang macam apa aku ini? Istriku Shen Qingguo bekerja di dalam. Aku mencarinya. Shen Qingguo ketua grup Shen. Lihat itu. Tuan muda top Jiancheng. Bahkan dia tidak punya kesempatan. Apalagi kau? Kau si pemulung. Cepat pergi. Zhao Yong. Jangan menghalangiku nanti. Nak luah perasaan aku Kat Qingguo. Kenapa kau masih berdiri di sana? Kau mau uang kan? Aku tidak mau uangmu. Aku suami Shen Qingguo. Berhenti membuat masalah. Apa kau percaya aku akan memukulmu? Sentuh aku, kau tahu nasib kau. Apa kau pikir aku tidak berani menyentuhmu? Kau berani memukulku. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Patahkan lengannya untukku. Qingguo. Kau bersinar seperti berlian. Ini adalah kalung yang kusur. Kupesan dari Prancis untukmu. Tolong terimalah. Terima kasih Tuan Muda Xiao atas budi baik kau. Saya tidak memakai kalung. Qingguo. Di Jiancheng tak ada orang lain pun yang layak kau selain aku. Maukah kau menikah denganku? Kau pemulung sebenarnya apa yang kau inginkan? Aku suami Shen Qingguo. Dia bilang dia tidak menyukaimu. Jauhi dia. Kau pemulung. Qingguo menerimaku hanya masalah waktu. Apa kau tahu berapa harga kalung ini? Hadiah nih kau takkan mampu beli sampai banyak nyawa pun. Jangan lihat-lihat di mana kau memungut pakaian itu. Dan kau berani menyebut dirimu suami Qingguo. Saya Shen Qingguo, bukan sembarang yang bisa dikejar kucing atau anjing liar manapun. Tak pula sekarang aku panggil security. Cukup jelas, sekarang pergi. Qingguo. Ini adalah villa yang khusus kubeli untukmu, dan mobil sport model terbaru. Selama kau setuju denganku, Qingguo, semua ini akan jadi milikmu. Keluarga Shen kami tidak kekurangan hal-hal seperti ini. Qingguo, aku juga punya hadiah untukmu. Jika Qingguo bisa membawamu pulang, aku akan makan sepatuku. Lihat saja nanti. Kupikir itu sesuatu yang langka. Ternyata hanya setengah liontin giok yang peka. Qingguo bahkan tidak peduli dengan kalungku. Jadi dia akan menyukai liontin giok pecahmu. Kau tidak realistis. Pulanglah bersamaku segera. Kau dengar tak Qingguo ajak aku balik sama? Kau coba ngorat gadis guna sampah nih. Qingguo apa yang harus kubawa nanti? Untuk mengunjungi paman. Saya tidak membicarakan Anda. Itu dia. Shen Qingguo, apa kau salah? Apa kau tidak menginginkan proyek kota selatan lagi? Atau haruskah aku melepas sepatuku untukmu sekarang? Kau. Istri, lihat bibirnya keruan, wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Sekilas ini adalah gejala kanker lambung. Ayo cepat pergi, jangan sampai tertular nasib buruk. Oh iya, cepat pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kau berani mengutukku. Kau tunggu saja. Kau tunggu saja aku. Shen Shi. Shen Minggu. Kakek. Kakek. Qingguo. Aku udah bawa balik orang yang kau sebut tuh. Ini adalah liontin giok. Halo kakek. Baik. Ini.
kontrak nikah yang aku buat dengan guru kau dulu. Sudah 25 tahun. Kamu akhirnya tiba. Tinggu. Esok korang dua orang pergi daftar nikah. Kakek, baru jumpa orang mana, boleh terus kawin. Saya tidak mau pergi. Benar ayah. Pernikahan perjodohan masa kecil ini sudah lama ketinggalan zaman. Jika ayah merasa tidak enak, berikan saja dia beberapa kompensasi. Bagaimanapun juga, bocah ini tidak terlihat seperti orang baik. Diam. Ini adalah saat itu, kontrak pernikahan yang kubuat dengan gurunya. Apakah kamu mencoba melanggar kontrak? Kakek, Ayah, ada apa denganmu? ada apa denganmu? Cepat pergi undang tabib sakti Liu. Ayah, Tabib Sakti Liu. Bangunlah kakek. Ini gawat. Tuan tua mengalami serangan asma akut. Kita harus memberi tuan tua suntikan segera. Jangan menyuntiknya. Ini disebabkan oleh ki jahat yang masuk ke tubuhnya. Kalau jarum itu masuk tuan tua tuh mati. Kau pemula bicara omong kosong. Aku sudah merawat tuan tua selama bertahun-tahun. Tidakkah dia mengerti kondisinya? The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih tabib sakti Liu. Terima kasih. Anak muda jangan bicara omong kosong. Bercanda dengan nyawa orang lain. Dengarkan nasihat baik dan kamu tidak akan rugi. Jangan datang memohon padaku nanti. Apa maksudmu? Kakek, Ayah, apa yang terjadi pada kakek? ada apa dengan ayah? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu? Do mengikuti alam-alam semesta tak terbatas. Hancurkan. Bagaimana perasaanmu, ayah? Terima kasih Tabib Sakti Liu. Bukan orang tua ini yang menyelamatkanmu. Itu adalah pemuda ini. Lin Fan. Sudah aku bilang. Aku tidak salah menilaimu. Tinggu patulah. Esok korang dua orang pergi urus akta nikah. Kakek, Lin Fan. Jap lagi kau boleh ambil barang kau. Dan memindahkannya ke kamar Kinggu. Baik kakek. mengapa Anda melepas pakaian Anda begitu cepat? Istri, sudah sangat larut. Waktunya tidur. Dasar mesum. Siapa yang mau tidur denganmu? Keluar dari sini sekarang juga. Kakek tidak sehat. Aku juga bisa tidur dengannya. Jika kakak tahu bahwa saya mengusirnya, dia pasti akan marah padaku. Hei, Anda bisa tidur di sini malam ini. Tidak. Saya menyuruhmu untuk tidur di lantai. Dasar mesum tidak tahu malu. Lin Fan, meskipun kita sudah mendaftarkan pernikahan kita, jangan punya pikiran macam-macam lagi. Dan jangan pikir bukan-bukan pasal aku. Nanti, cari kesempatan untuk memberitahu kakek bahwa kita akan bercerai. Oh ya, apa yang akan Anda lakukan di masa depan? Anda tidak perlu melaporkan apapun kepada saya, termasuk urusan Anda dengan wanita lain. The film was translated and narrated by M Media. Kemarilah sebentar. Segera kakek. Kenapa aku terjebak dengan perempuan jahat ini? Kakek. Penataan ruangan ini. Apakah dirancang khusus oleh seseorang? Tentu saja. Gurumu. Dia adalah Master Feng Shui terkenal di ibu kota. Desain kamar ini. Dia sendiri yang mengaturnya untukku. Aku bahkan berencana untuk memintanya. Melihat pernikahanmu dan Kinggu. Kakek. Tolong jangan datang ke ruangan ini lagi kakek. Tubuhmu lemah.
Ini terkait dengan penataan ruangan ini. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Lihat. Kakek. Ada orang dah pasang formasi pinjam tuah kat sini. Ketika keberuntunganmu sepenuhnya dipinjam, hidupmu akan berakhir. Ini. Apakah benar ada hal seperti itu? Jangan khawatir. Ikan besar itu akan segera memakan umpan. Ayah. Tuan Lee ini terlalu sombong. Kami sudah menunggu setengah hari. Diam. Perayaan ulang tahun ke-30 grup show kami. Jika kita bisa mengundang Patriark Lee untuk hadir, kau tahu apa artinya itu? Kita akan menjadi klan terkemuka di Jiangsheng. Itu akan terlalu lama. Nona muda, apakah Patriark Lee sudah setuju untuk menemui kita? Patriark Lee berkata, keluarga Lee bukan sembarang keluarga yang menghadiri setiap perayaan. Bajingan. Ulangi lagi. Jangan lupa ini adalah wilayah Patriark Lee. Ayah, ini orang yang mengutukku. Bukan budak yang nak makan kasut aku nikah. Aku akan melepasnya untukmu sekarang juga. Kau masih berani sombong. Cukup. Ini adalah wilayah Patriark Lee. Jangan membuat masalah. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak aku akan mematahkan lenganmu. Untuk apa ini? Personel yang tidak terlibat segera pergi. Berikan liontin giok ini kepada Li Tianjiu dan juga sampaikan pesan. Ketika matahari terbit setetes minyak, pegang cemeti emas tunggang lembu songsang. Li Tianjiu. Sekta Tianya, pelindung petir surgawi. Li Tianjiu menyapa Tuan Muda. Salam Tuan Muda. Salam Tuan Muda. Tuan Muda, mengapa kau datang? Apakah kamu tahu Hu Shichan? Hu Shichan. Pengkhianat sekta Tianya, 5 tahun lepas. Aku bermaksud membersihkan sekta, tapi tanpa diduga ada seorang ahlen di belakangnya. Dia bukan saja kalahkan semua orang kami yang dihantar. Dia bahkan melempatkan mereka di depan pintu kami. Sangat sombong. Dia juga menyatakan bahwa ia akan membanjiri sekta Tianya dengan darah. Tuan Muda, kau harus membalaskan dendam kami. Kali ini guru mengirimku turun gunung, tepatnya untuk menata ulang sekte Tianyan. Hu Shichan ini. Aku akan mulai dengannya. Tuan Muda, 3 hari dari sekarang akan menjadi ulang tahun ke-66 Hu Shichan. Kenapa tak tukar hari lahir dia jadi hari mati dia? Kamu pergi atur. Aku akan ambil tanggung jawab bersihkan sekta nih. Ya, ngomong-ngomong Tuan Muda. Aku akan ambil tanggung jawab bersihkan sekta nih. Di ruang pribadi Agung Menara Juxian. Nak sambut kau dan hilangkan debu perjalanan kau. Baiklah. Tunggu, kamu tidak perlu bekerja sore ini. Lin Fen baru saja tiba di Jiangcheng. Ajak dia berkeliling untuk bersenang-senang. Oh ya. Ajak dia ke mall. Dan belikan dia beberapa pakaian baru. Baik kakak. Terima kasih istri dulu. Tidak perlu sungkan antara suami dan istri. Anda setujukan suamiku? Sudah cukup memeluknya. Ini. Aku masih ada kontrak kena bincang malam nih. Urus sendiri. Berani merungut kau kena tahu apa jadi. Saya pergi. Rapat pemegang saham hari ini. Aku tak paham, kau tuh Satpam Jipun. Bisa dilakukan. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, ingat telepon aku masa mesyuarat. Dimengerti, Sekretaris Wang. Hantar dia lapor ke security. Ya Ketua Shen. Ikut denganku.
Ini adalah rekan kerja baru kami, bernama Lin Fen. Korang semua bagi taklimat kerja kat dia sekarang. Baik Sekretaris Wang. Kemarilah. Saudaraku, karena kamu baru di sini, kami harus menasihatimu dengan benar. Apa yang ingin kau katakan padaku? Sebagai seorang satpam, kamu harus bisa membedakan. Jangan sembarangan menghentikan orang. Mengesampingkan hal-hal lain, mereka yang merokok di tempat umum pasti tidak bisa masuk. Dilarang merokok di tempat umum. Bajingan. Kamu berani menghentikan aku, perkaya, atau tak aku bakar kepala kau berlubang. Sangat panas. Dasar bajingan. Dilarang buang sampah di pintu masuk syarikat. Dasar bajingan kau berani ceramah aku pulang. Hari ini aku akan memberitahumu. Siapa bos di sini? Dasar bajingan. Lepaskan aku. Kalau tak aku upah orang patahkan kaki kau. Sepertinya kau masih belum yakin. Namun sebagai penjaga keamanan, tugas aku hapuskan semua bahaya security. Nenek moyangku, tolong tenang. Maafkan saya Tuan Muda Shen. Dia budak baru panas bara. Tak tahu apa-apa. Aku akan memberinya pelajaran yang bagus nanti. Aku tidak peduli dia baru atau tidak. Karena dia berani menyinggungku. Aku akan membuatnya membayar harganya. Xiaoqian, kemarilah. Tuan Muda Shen, ada apa? Kamu masih berani bertanya ada apa? Kapten keamanan macam apa kamu ini? Satpam di bawahmu. Berani memukulku. Apa kamu buta? Kamu berani memukul Tuan Muda Shen. Aku. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Dan kau masih ingin memukul orang. Baiklah, jadi kamu jago berkelahi. Aku nak tengok kau boleh lawan berapa ramai. Kenapa kalian berdua masih berdiri di sana? Serang. Kau kapten keamanan kan? Kau suka bully orang lain guna kuasa kau. Jangan mendekat. Aku memberitahumu. Kamu dipecat. Kau hanya seorang kapten keamanan. Hak apa yang kau miliki untuk memecatku? Dia tidak punya hak. Kakakku punya. Aku akan menelepon kakakku sekarang untuk menyuruhnya memecatmu. Kalian semua benar-benar menarik. Terus menelepon tanpa alasan. Kau menelepon kakak setiap kali ada sesuatu terjadi. Serius, sepertinya tidak bisa dewasa. Halo. Ada apa? Kakak. Aku diganggu di pintu masuk perusahaan. Kamu harus membelaku. Baiklah, aku akan segera ke sana. Dasar bocah. Tunggu saja. Kakekku akan tiba sebentar lagi. Aku akan memastikan kamu membayar harganya. Bocah, tunggu saja sampai direktur tiba. Kamu tamat. Saya sebenarnya cukup penasaran. Bagaimana tepatnya saya mati kutu? Seorang pria terhormat menggunakan kata-kata, bukan kekerasan. Tolong jangan menggunakan kekerasan. Bajingan, siapa yang berani menyentuh cucuku? Aku lihat kamu tidak menginginkan pekerjaanmu lagi. Di usia semuda ini, kamu berani melukai seseorang. Benar-benar tidak punya hukum. Kau sudah sangat tua. Bagaimana pemikiranmu bisa sesederhana hewan? Tidak bisakah kau punya otak? Itu cucumu yang membuang sampah sembarangan duluan, dan kemudian menggunakan kekerasan. Saya hanya bertindak membela diri. Jadi kenapa? Kau cuma satpam kecil, beraninya kau coba atur aku. Ambil puntung rokok dari tanah. Kalau tidak, ini belum selesai. Aku tak akan ambil pergi sana. Kalau tak ambil puntung rokok itu, kau nggak boleh masuk. Aku adalah Sendemian. Aku adalah seorang direktur perusahaan. Aku perintahkan kau menyingkir dari jalanku. Peraturan perusahaan menyatakan bahwa yang buang sampah sembarangan harus ubah sikap. Dan didenda 200. Ambil puntung rokok, ingat bayar denda. Dasar bajingan kecil. Direktur Shen, tolong jangan marah. Kalau begitu aku akan mengambil puntung rokoknya. Aku akan membayar denda Tuan Muda Shen nanti. Tunggu sebentar. Siapa buang puntung rokok harus ambil kembali. Dia sudah sebesar ini. Dia harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Bukankah begitu? Apa kamu tahu kita ada rapat dewan direksi? Jika kamu menunda masalah penting, bisakah kamu bertanggung jawab? Rapat dewan. Jika akan ada rapat dewan, Shen Qingguo akan menelepon saya. Kamu ini apa seorang bajingan berpura-pura di sini? Rapat dewan direksi memanggil ilmu. Apa kamu pantas? Kau hanya seorang satpam kecil, bahkan tidak pantas masuk gedung ini.
ingin menghadiri rapat Dewan Direksi. Sungguh lalukan besar. Sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa Direktur Shen memanggilmu? Karena saya adalah suami Shen Qingguo. Apa aku tidak salah dengar? Seorang satpam rendahan mengaku sebagai suami Shen Qingguo. Ini benar-benar lelucon paling konyol yang pernah kudengar seumur hidupku. Kecuali Qingguo ada masalah dengan otaknya. Baru je kawin dengan sempat, tak guna macam kau. Pertunangan saya dengan Qingguo diatur secara pribadi oleh tetua. Tuan tua yang mana? Tentu saja ketua grup. Tak mungkin kakakku buta, sampai pilih orang sepertimu. Pilih orang tak berarti sepertimu jadi suami cucunya. Sungguh berani. Baru kau singgung eksekutif perusahaan. Sekarang kau pura-pura jadi cucu menantu kakek buyut. Aku rasa, kamu bahkan tidak tahu cara menulis kata mati. Bocah. Kamu sudah menyinggung ketua Shen. Kamu dalam masalah besar. Jika kau benar-benar tidak percaya, mengapa kau tidak menelepon Shen Qingguo saja? Baiklah, jika kau ingin mencari mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Shen ditelepon sepupumu. Halo. Shen, rapat Dewan Direksi belum dimulai. Kenapa kamu menelponku sepagi ini? Sepupu, biar ku beritahu sesuatu yang menarik. Ada bajingan yang pura-pura jadi suamimu. Satpam. Apakah itu Lin Fan? Bocah apa namamu Lin Fan? Ini saya. Kamu menebak dengan benar. Lin Fan yang menyebarkan rumor tentangmu. Kamu harus menghukumnya dengan berat. Menyebarkan rumor apa? Dia adalah suamiku. Apel, pria tak punya uang ini. Dia benar-benar suami ketua Shen. Aku tidak salah dengarkan. Meskipun aku dengar kakakku akan memilih menantu untuk Qingguo, dia akhirnya memilih si bajingan knife ini. Ketua Shen yang terhormat benar-benar menikah dengan seorang satpam. Ini benar-benar menggelikan. Siapa yang kunikahi? Bukan urusanmu untuk bergosip di sini. Baru ucap beberapa kata saja kau sudah marah. Qingguo, dengarkan nasihatku. Kau adalah keturunan langsung keluarga Shen. Jangan hancurkan dirimu sendiri. Saya tidak senang mendengarmu mengatakan itu. Menikah dengan kukok dibilang merusak diri. Kau sambah tak berdaya tak berguna. The film was Apa yang kau punya lawan translated keluarga Shen and kami? narrated by M Media. Apa kau pertanyakan aku? Pernikahanku diatur langsung oleh kakek. Kakek kedua. Kau takkan persoalkan keputusan atukan. Keputusan kakak tertua, tentu saja dia tidak punya pendapat apa-apa. Budak itu tak izinkan aku masuk perusahaan. Kau harus disiplinkan dia. Tepat sekali. Jika dia berani menghentikan kita hari ini, besok dia berani lawan langit dan hentikan Tuan Besar. Lin Fan, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Itu orang ini yang membuang sampah duluan. Dan kemudian bahkan memukul saya. Saya bertindak membela diri. Hanya saja mereka terlalu lemah. Lin Fan sedang menjaga ketertiban perusahaan dan bertindak sesuai peraturan. Lin Fan tidak melakukan kesalahan apapun. Rapat Dewan Direksi akan segera dimulai. Dia sengaja hal ini sekarang. Menunda waktu kita. Shen Qingguo, ini bukan instruksimu kan? Nak halang kami pergi mesyuarat direksi kah? Berhenti membuat tuduhan terhadap Qingguo. Kapan saya pernah mengatakan, kau tidak bisa masuk, ambil sampah di tanah, buang ke tempat sampah, dan bayar denda. Maka kau bisa masuk. Apakah kamu mencoba membuat keluarga Shen kehilangan muka? Sanji, kau tak sadar orang sini semakin banyak. Menurutmu, lebih memalukan bertindak sesuai peraturan? Atau terus berkeliaran di sini? Biarkan banyak orang ejek dan buat kau malu. Qingguo. Kita semua kerabat di sini. Aturan adalah aturan. Tak ada yang bebas tanggung jawab. Karena melanggar aturan. Lin Fan, kamu terus berjaga di sini. Jika mereka masih tidak menunjukkan penyesalan, maka mereka tidak perlu menghadiri rapat Dewan Direksi. Tenang saja, saya akan menanganinya. Aku tunggu kalian di ruang konferensi. Semuanya. Apakah kau bisa menghadiri rapat dewan? Tergantung pada ketulusanmu. Senji, cepat ambil puntung rokok itu. Kakak, aku
Hari ini kita membahas promosimu. Jika kau tidak hadir, bagaimana rapat ini bisa dilanjutkan? The Cepatlah. film was translated and narrated by M Media. Bajingan, aku sudah mencatat ini. Setelah rapat Dewan Direksi, aku akan menagihnya darimu dan Sam Kingwo dengan pop-up dan guna. Ayo pergi. Karena semua orang sudah hadir. Mari kita mulai rapat hari ini. Aku mengusulkan Shenji diangkat sebagai wakil ketua perusahaan kita. Bagaimana pendapat kalian semua? Saya tidak setuju. Shen Qingguo. Benarkah kau panggil bocah ini? Hanya seorang satpam. Apa kau punya bicara omong kosong? Lin Fan dipanggil olehku. Pernyataannya hari ini mewakili pendapatku. Xianji ini tidak punya moral publik. Berkarakter rendah, membuang sampah sembarangan. Bahkan memimpin serangan pada satpam. Orang seperti itu tidak pantas menjadi eksekutif perusahaan. Apakah ini benar? Ayah, jika kamu tidak percaya, kau bisa telepon Departemen Pengawasan dan tanya. Dia baru saja membayar denda. Aku tidak menyangka Shenji ini begitu tidak sopan. Jika dia menjadi wakil ketua perusahaan, bagaimana mungkin perusahaan bisa berkembang? Jangan dengarkan cerita sepihaknya. Itu tadi hanya salah paham. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah Shenji untuk saat ini. Sam Kingwo menyalahgunakan wewenangnya dengan menempatkan suaminya di perusahaan. Aku akui. Lin Fan diatur olehku. Kau nyalahgunakan wewenang menempatkan Kroni. Kau pikir tempat ini seperti pasar? Ketua Shen, kamu harus memberi kami penjelasan. Sam Kingwo, kau menyalahgunakan wewenangmu dan tidak layak untuk posisimu. Aku mengusulkan pemecatanmu. Lin Fan, bukankah kamu sangat sombong tadi? Sekarang, karena kamu, Shen Qingguo akan segera dipecat. Paman kedua. Duduklah. Paman kedua, Lin Fan adalah suami Qingguo. Bukankah wajar dia datang ke perusahaan? Shenji, aku tahu kau ingin melindungi. Tapi hal seperti itu tidak bisa ditoleransi. Tepat sekali. Jika Shen Qingguo tidak dipecat hari ini, kami tidak akan pergi dari tempat ini. Lin Fan datang bekerja di perusahaan atas instruksi kakek. Apa kalian semua bahkan berani meragukan pemikiran kakek? Berhentilah bicara omong kosong di sini. Tuan tua, akan atur agar orang rendahan itu masuk perusahaan. Kingwo, jangan korbankan demi keuntungan sesaat dan berbohong. Jika diselidiki dan terungkap, maka itu tidak hanya akan menyeri pemecatan yang bisa menyelesaikan masalah. Apa yang ayahku katakan? Kalian semua tidak percaya. Apakah kamu mau? Aku akan menelepon kakakku sekarang. Aku tidak peduli siapa yang mengizinkannya. Menyalahgunakan kekuasaan itu salah. Setidaknya, kita harus pecat bajingan yang masuk lewat belakang. Sanji, bisakah kamu berhenti bersikap tidak masuk akal? Masuknya, Lin Fan ke perusahaan diizinkan oleh kakak. Apa mereka tidak akan memecatku? Itu mudah. Kalau begitu semua yang masuk lewat jalur belakang harus diperlakukan sama. Bocah, apa maksudmu? Perusahaan punya aturannya sendiri. Itu masuk akal. Karena itu masalahnya. Kalau begitu kita semua akan memecat mereka yang dipekerjakan melalui koneksi. Qingguo. Siapa saja yang masuk lewat jalur belakang. Lin Fan Shenji. Shen Deminshan. Sam Kingwo, kau pikir kau pakai ini buat balas dendam? Mencoba mencabut seluruh faksiku kan? Kakak kedua kamu bercanda. Semua ini diusulkan oleh Sanji. Kami hanya ingin mengadopsi caranya itu saja. Kakek kedua. Kau tidak ragu mengerahkan kekuatan seluruh faksimu hanya untuk menjatuhkan orang kecil sepertiku bersamamu. Aku benar-benar merasa terhormat. Dasar bocah. Kakak. Lihat betapa marahnya kamu membuat kakakku. Kesehatan orang tua itu sudah seperti ini, jadi dia seharusnya lebih tidak berpartisipasi dalam keputusan internal perusahaan. Menurutku Lin Fan benar, kakak kedua. Mengenai masalah perusahaan, aku akan mengambil alih untukmu mulai sekarang. Kau kalian semua. Kakak. Cepat bawa kakekku ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit. Cepat kirim dia ke rumah sakit. Lin Fan. Di perjamuan keluarga Xiao beberapa hari lagi, aku akan membuatmu membayar. Kakak.
Baiklah, turunkan aku. Kakak. Apakah kamu baik-baik saja? Aku melihatmu berbusa di mulut tadi. Jika aku tidak berpura-pura seperti ini, apakah mereka benar-benar akan memecatku bukan? Bocah. Cobalah belajar sesuatu, orang bijak tahu kapan harus mengelak. Abang terima kasih, tolong aku lalui masa susah nih. Aku suamimu. Bilang begitu bikin kita terkesan orang luar. Tahukah kamu? Sejak aku menjadi ketua, aku belum pernah merasa sepuas hari ini. Dulu para bajingan ini bersatu demi keuntungan pribadi. Aku tak punya cara lawan mereka. Aku mengerti. Aku pernah berpikir, perusahaan pada akhirnya akan dihancurkan oleh mereka. Tapi hari ini, kamu telah menunjukkan harapan kepadaku. Jangan khawatir. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Aku senang kamu ingin melindungiku. Tapi kamu juga perlu menyadari kekuatanmu sendiri. Hari ini, kamu hanya beruntung bahwa Shenji membiarkan dirinya rentan, memungkinkan kita untuk merebut kesempatan. Meski dia tak punya kelemahan, aku tetap ada cara. Baiklah suamiku. Bagaimana persiapan hadiah untuk grup SEO? Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Ayo pergi. Bagaimana dia bisa masuk? Lin Fan, kamu seorang satpam dari grup share. Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Satpam keluar. Orang sepertimu hanya menurunkan standar kami. Aku diundang. Kenapa aku harus pergi? Diundang masuk. Kamu hanya membual. Siapa yang akan mengundang satpam sepertimu masuk? Ada apa ini? Manajer Jerry. Satpam ini tidak punya undangan. Dan masuk untuk menumpang makan. Cepat suruh dia pergi. Begitukah? Ayo usir satpam ini dari sini untukku. Tunggu. Bajingan dari kalangan bawah seperti dia harus dibuat bertingkah seperti binatang kecil dan merangkak keluar. Baru setelah itu dia akan belajar pelajarannya. Itu ide yang bagus. Ayo merangkaklah sendiri. Lihat apa merangkak keluar dari sini. Memukulku. Manajer Zhen, kamu tidak bisa hanya diam saja. Dari mana satpam ini berasal? Ini grup show. Apa kamu bosan hidup? Ayo pukuli dia sampai mati untukku. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah perayaan ulang tahun grup show. Sentuh aku berarti menyentuh ketua show? Apa yang kamu lakukan? Ada apa denganmu? Melakukan apa? Kalian berdua seperti binatang kecil. Merangkak keluar dari sini. Apel. Lin Fan. Ada apa denganmu? Jadi kau tidak mau merangkak. Kelihatannya kau tak menginginkan tanganmu lagi. Aku akan merangkak. Aku akan merangkak. Dan kau merangkak. Aku sudah bilang cepatlah. Lin Fan, ingat kata-kataku. Nanti juga ku buat kau bayar 100 kali lipat. Shenji. Tidak berguna. Bangunlah untukku cepat. Kamu benar-benar mempermalukanku. Tuan muda Jia, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Aku akan oleh satpam ini dianiaya sampai mati. Sampah tidak berguna. Minggir. Satpam. Kamu punya nyali juga, bocah. Kamu bahkan berani memukul hewan peliharaanku. Tepat sekali. Memukul hewan kecil pun harus pikir pemiliknya. Berlutut di hadapan Tuan muda Jia, akui kesalahanmu. Atau akan kupatahkan kakimu. Benarkan Tuan muda Jia? Hewan peliharaanmu menggigitku. Apa sekarang kau akan membelanya? Bocah. Apa kamu pikir? Ada yang akan membelamu hari ini? Tuan muda Jia, Tuan muda Lien. Kalian berdua tolong bicara dengan tenang. Ketua Xiao, Anda datang tepat pada waktunya. Orang ini adalah satpam perusahaan kami. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menyelinap masuk. Dan dia melukai manajer Xian dan aku. Jangan biarkan dia lolos. Siapa kamu? Aku dari grup Shen. Namaku Shenji. Membantu mengungkap yang seperti itu. Parasit adalah tugasku. Terima kasih untuk apa-apa. Apa maksudmu dengan ini?
Semuanya. The Hari film ini was ulang tahun ke-20 grup show translated kami. and narrated Tolong beri by aku M sedikit Media. muka, meski ada kesalahpahaman sebelumnya. Mari kita berhenti di sini. Karena Ketua Esau sudah bicara, maka aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi jangan memprovokasiku lagi di masa depan. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Ketua show, bukan berarti aku tidak memberimu muka. Satpam inilah yang memprovokasiku lebih dulu. Baiklah, baiklah. Hari ini adalah hari keluarga show kami. Perayaan besar. Bersukacita adalah hal yang paling penting. Pergi bermain di sana. Bocah kamu lolos dengan mudah hari ini. Kamu Lin. Jika Tuan Muda Jia tidak begitu berbelas kasih hari ini, kamu tamat. Tuan Muda Lia, aku benar-benar minta maaf. Lupakan saja. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Selamat datang semuanya di grup show. Perayaan ulang tahun ke-20. Ini adalah ketua grup show kami, Tuan Xiao Tianwei. Grup yang beri sepasang giok hijau dan giok putih. Semoga grup show tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Dan mencapai kejayaan baru. Grup Du mempersembahkan patung kerbau air emas. Tidak buruk. Semoga perayaan grup show sukses sepenuhnya. King Guo. Hadiah yang dikirim orang-orang ini benar-benar terlalu berharga. Itu membuat hadiah kami terlihat terlalu lusuh. Grup Shen beri 1 botol tembakau putih perunggu. Semoga grup show semakin sukses. Grup Shen benar-benar terlalu fisik. Mereka berani menghadirkan sampah ini. Benda ini paling-paling bernilai puluhan ribu yuan. Memberikan produk rendahan seperti itu, tidakkah mereka merasa malu? Lin Fan mempersembahkan sebungkus ramuan. Semoga Tuan Muda Xiao cepat pulih. Bukankah memberi obat di perayaan seseorang membawa nasib buruk bagi mereka? Mengapa bocah Lin Fan itu ada di sini? Sungguh memalukan. Kenapa memalukan? Hadiah yang kuberikan paling berguna. Dan itu yang paling dibutuhkan Tuan Shao. Aku sama sekali tidak membutuhkannya. Aku tidak sakit. Lin Fan, masalah apa yang kamu timbulkan di sini? Aku sangat menyesal. Dia hanya bercanda. Jadi kamu dari grup Shen. Kau di sini untuk permalukan Tuan Xiao kami. Ambil bungkusan obatmu dan pergi sana. Lin Fan, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Shen. Pergi dari sini sekarang. Zhao Yong, kau tidak mau ramuan ini kan? Baiklah. Jangan sampai kau menyesal. Lelukan macam apa yang kamu mainkan? Kamu bilang Tuan Xiao kami akan menyesal karena ramuan murahanmu. Sekarang enyah bajingan. Diam. Ketua, dia membawa bungkusan ramuan murahan ini untuk mempermalukan Tuan Xiao kami. Diam. The film was Tuan Muda Lia, translated aku and benar-benar minta narrated maaf. by M Aku akan Media. menyuruhnya pergi segera. Sekarang cepat pergi dari sini. Betapa membosankan. Sudahlah. Aku sudah mengantarkan hadiahnya. Aku akan pergi sekarang. Tuan Muda Lin mohon tetap di sini. Ini salahku karena gagal mendisiplinkan. Kumohon demi aku, tetaplah sampai perayaan berakhir. Ramuan sampah yang kuberikan ini. Kau tidak malu dengan itu? Siapa bilang ini sampah? Di mataku Xiao Tianwei, ini adalah hadiah paling berharga. Tuan Muda Lia, terima kasih atas nama putraku. Tak mau ucap terima kasih pada Tuan Muda Lia. Terima kasih Tuan Muda Lia. Lewat sini silakan. Tuan Xiao, kemurahan hatimu jauh melampaui tahap orang biasa punya bandingan, bahkan Lin Fan yang tak penting bisa diperlakukan dengan hormat. Saya sungguh terkesan. Sebenarnya, apa hubunganmu dengan Xiao Tianli? Istri, apa kau masih ingat? Taruhan kita sebelumnya. Jika Xiao yang menderita kanker, aku akan menciummu. Buang sampah ini ke tempat sampah. Aku melihat raut wajah Xiao Yong. Aku perkirakan sebentar lagi, kau akan bisa menciumku. Tidak tahu malu. Dia tidak terlihat seperti dia menderita kanker sama sekali. Tunggu saja untuk diusir. Nah, ada apa ini? Bagaimana dia bisa pingsan di sini? Apa yang terjadi?
Mungkinkah Lin Fen, satpam itu sebenarnya benar? Nah. Panggil ambulans. Panggil ambulans. Ada apa dengannya? Lin Fen, apakah kamu tidak ahli dalam pengobatan? Cepat pergi dan lihatlah. Tidak perlu melihat, kanker perutnya kambuh. Bukankah aku membawakannya obat herbal? Dia akan segera baik-baik saja setelah minum obat. Tuan Muda Lin. Apakah putraku benar-benar menderita kanker perut? Itu benar sekali. Itu sudah pasti. Astaga, separah itu kan? Ketua Xiao tolol, jangan percaya padanya. Dia hanya seorang penjaga keamanan di perusahaan kami. Dia tahu cara obati penyakit. Segera kirim Tuan Muda Xiao ke rumah sakit. Bisa bahaya jika ada hal tak terduga. Seseorang cepat kemari. Tidak akan ada pembunuhan kan? Tidak akan ada pembunuhan bukan? Semuanya silakan lanjutkan seperti semula. Mohon permisi sebentar. Orang yang tak dengar nasihat orang tua akan menderita kerugian di depan mata. Aku sudah mengatakannya. Dia akan baik-baik saja setelah minum obat herbal itu. Tapi kau menolak untuk percaya. Lin Fen masih bercanda di saat seperti ini. Kalau sampai ada yang mati, kau tanggung jawab. Silin itu masih membuat keributan sekarang. Kurasa kau hanya mempermainkan Tuan Muda Xiao? Aku curiga penyakit Tuan Muda Xiao kali ini juga dikutuk olehmu. Berisik sekali. Kenapa kau memukulku lagi? Tuan Muda Jia. Tuan Muda Jia, kau harus menegakkan keadilan untukku. Lin saat memukul anjing harus pikirkan pemiliknya. Kau berulang kali memukul anjingku. Kau anggap kelonggaranku hal biasa. Tidak hanya anjingmu yang akan kupukul. Aku juga akan memukulmu. Kendalikan anjingmu. Kalau sampai ada yang mati kau tanggung. Kau berani memukulku. Lin Fan, kamu gila. Kau memukul Tuan Muda Grup Jia. Tuan Muda Jia Lin Fan ini sama sekali tak ada kaitannya dengan keluarga kami. Bahkan jika kau membunuhnya, aku tidak akan keberatan. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Tuan Lin benar sekali tentangku. Aku menderita kanker. Aku masih muda. Fei Tianhao. Aku belum ingin mati, ayah. Keluarga Pi kita Fei Dava. tidak boleh tanpa pewaris. Jangan khawatir. Ayah sudah mengirim seseorang untuk mencari Tuan Lin itu. Dia pasti punya solusi. Ditemukan. Tuan Lin. Dia ada di perjamuan perayaan grup show. Kita akan pergi sekarang. Baiklah. Cepatlah mengemudi. Kau bajingan Lin. Kau mati. Kau bajingan Lin kau. Anjingmu menggonggong sembarangan lagi. Mohon maaf. Kau bajingan Lin kau. Diam. Penjaga keamanan kau, tunggu saja aku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan memakai nama belakangmu. Tolong jangan. Keluarga Linku, tentu kami tak punya anak durhaka sepertimu. Jika kau memakai nama keluargaku. 18 generasi leluhurku harus menggali kuburan mereka untuk memukulku. Tuan Muda Jia Lin Fan ini benar-benar tak ada kaitan dengan keluarga kami. Jangan lampiaskan kemarahanmu pada keluargaku. Ayah, Kau bocah, berlutut dan sujud minta maaf sekarang. Maka aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kau yang seharusnya sujud dan minta maaf. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau takkan menangis sampai lihat peti mati. Ayah. Seseorang menggangguku. Mohon datang cepat. The film was translated and narrated by M Media. Mari lihat, siapa berani ganggu Tuan Lin. Ini adalah patriark keluarga Pei. Siapa orang ini? Ini belum pernah muncul sebelumnya. Paman Pei, kenapa Anda di sini? Jangan mencoba menjilatku. Keluarga Jiamu telah menyinggung Tuan Lin. Kejahatanmu tidak termaafkan. Saya menyatakan, mulai sekarang keluarga Pei putus dengan keluarga Jia.
Keluarga Jiamu bisa menunggu kehancurannya. Paman Pei. Oh tidak, Ketua Pei. Pria itu hanya seorang penjaga keamanan. Seorang bajingan. Diam. Tuan Lin adalah dokter dewa di era ini. Bagaimana Anda bisa mentolerir fitnah seperti itu, Tuan Lin? Tabib Sakti Lin, tolong selamatkan aku. Tuan Lin. Tabib Ilahi Lin, selamatkan hidupku. Ketua Shao. Bagaimana bisa Anda juga tertipu? Dia hanya seorang satpam. Tutup mulutmu. Tuan Muda Lin. Tolong selamatkan putraku. Aku hanya punya satu putra. Aku sudah memberitahumu sejak lama, basis obat herbal yang kuberikan padanya ini. Minum terus obat ini sembuhkan penyakit. Nah, obat herbal dari Tabib Sakti Lin baru kau terima. Di mana kamu meletakkannya? Ini. Dan kau Pi Tianhao. Aku akan memberimu 3 dosis obat herbal. Dijamin akan segera menyembuhkan penyakitmu dan memberimu umur panjang. Terima kasih. Terima kasih. Istri. Aku memenangkan taruhan kita kan? Perjanjian apa? Istri kau berjanji padaku. Jika Xiao yang menderita kanker, kau akan menciumku di depan umum. Apakah ada hal seperti itu? Tentu saja ada. Kau tidak mencoba mengingkari janjimu kan? Tapi tidak apa-apa. Kalau kau tak mau cium aku tak apa. Sama saja jika aku menciummu. Lin Fan, kamu benar-benar menantu terbaikku. Tak kusangka kau kenal banyak tokoh penting. Ayah, akhirnya kau mengakui aku sebagai menantumu. Apa yang terjadi sebelumnya? Itu hanyalah ujian untukmu. Aku selalu menganggapmu sebagai menantuku sendiri. Bagaimana kalau begini? Mari kita atur saja pernikahan untuk akhir pekan ini. Bagaimana menurutmu? Baiklah.